Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 23 Mei 2022. Berita pertama pada hari ini, sepanjang pekan ketiga Mei 2022, IHSG berhasil melejit 4,85% jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan Jumat yang berada di level 6.597,99. Kemudian pada Jumat IHSG ditutup menguat dari hari sebelumnya 1,39% menjadi 6.918,14. Sektor teknologi memimpin penguatan selama sepekan mencapai 11,74%, sedangkan sektor infrastruktur terpantau terkoreksi paling dalam, yakni sebesar 2,81%. Dalam sepekan, asing masih mencatatkan net foreign sale sebesar 2,44 triliun rupiah di seluruh pasar. Sebanyak 120,6 miliar unit saham diperdagangkan dengan nilai transaksi hanya sebesar 86,7 triliun rupiah. Selama sepekan, beberapa sentimen yang membayangi pasar antara lain dari dalam negeri. Badan Pusat Statistik merilis data neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus sebesar 7,56 miliar US dollar pada April 2022. Capaian surplus tersebut merupakan rekor terbaru dan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Pasar saham dalam negeri terpantau masih menarik bagi investor. Aliran dana asing sejak awal tahun menjadi faktor utama yang akan menahan koreksi dan menunjukkan bahwa investor asing menilai fundamental Indonesia masih baik. Adapun faktor-faktor pendukung lainnya yang menjadi penyeimbang faktor sell in Mei dan feed rate yaitu laporan keuangan emiten periode kuartal pertama 2022 yang positif serta data ekonomi domestik yang mendukung. Katalis positif juga datang bagi perusahaan kelapa sawit pasca Presiden Joko Widodo membuka kembali ekspor produk sawit seperti minyak goreng dan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil pada tanggal 23 Mei 2022. Katalis lainnya yang menopang indeks harga saham gabungan adalah rilisnya transaksi berjalan dan neraca pembayaran Indonesia. Kinerja neraca pembayaran Indonesia pada triwulan pertama 2022 terpantau tetap baik, sehingga menopang ketahanan eksternal. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang terkerek 1,39% ke level 6.918,14 pada perdagangan akhir pekan lalu. Perkembangan data ekonomi yang masih solid akan mendorong IHSG pada awal pekan ini. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan peluang pasar akan mencermati peluang kenaikan inflasi mendekati 4% secara tahunan pada tahun ini. Lalu, proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7% hingga 5,5% secara tahunan dinilai positif karena berada di atas proyeksi inflasi. Valdi mengatakan, walaupun IHSG berhasil menutup gap ke 6.900, IHSG membentuk upper shadow panjang pada Jumat lalu, sehingga Valdi menyarankan investor untuk memperhatikan critical level di 6.900. Menurut Valdi, jika bertahan di atas 6.900, IHSG berpotensi melanjutkan minor bullish reversal. Sebaliknya, jika gagal bertahan di atas 6.900, IHSG dapat mengalami pullback. Prediksi Valdi, hari ini IHSG akan bergerak antara support 6.830 dan resisten di 7.000. Sementara Kepala Riset Reliance, Sekuritas Alwin Rusli memprediksi IHSG hari ini akan melanjutkan penguatan. Rentan pergerakan IHSG antara 6.820 hingga 7.000. Secara teknikal, IHSG mampu menembus ke atas MA80. Selain itu, indikator MACD sudah mulai menyempit dan bergerak ke atas dan akan segera membentuk Golden Cross. Valdi mengatakan, IHSG akan kembali ditopang oleh aksi beli selektif oleh investor asing pada saham blue chips, terutama pada saham-saham tambang yang kinerjanya tumbuh tinggi pada kuartal 1 lalu. Valdi menyarankan investor mencermati ADRO, INDY, ITMG, dan HRUM.
Potensi rebound lanjutan juga dapat terjadi pada saham-saham CPO seiring rencana pembukaan kembali keran ekspor. Saham pilihannya ialah AALI dan SIMP. Saham LSIP dan SSMS juga berpeluang naik, namun rawan profit taking jangka pendek. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau melonjak Rp16.000 jika dibandingkan harga pada Jumat sebelumnya. Secara harian, harga emas berada di titik terendahnya pada Sabtu sebesar Rp967.000 per gram dan pada Jumat mencapai level tertingginya sebesar Rp985.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp985.000 per gram pada Jumat. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu, senilai Rp969.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.345.000 dan Rp23.237.000. Selanjutnya harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp46.395.000, sedangkan untuk ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp92.712.000. Harga buyback emas Antam berada di level Rp870.000 per gram, lebih tinggi Rp15.000 dibandingkan dengan perdagangan Jumat 13 Mei sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia yang mengalami tren menurun selama sepekan. Harga minyak sempat terkoreksi lebih dari 2% setelah adanya pernyataan pejabat Federal Reserve tentang kesulitan ekonomi untuk menurunkan inflasi. Harga minyak juga terperosok setelah upaya Uni Eropa untuk memberlakukan larangan impor minyak Rusia tidak berhasil. Akan tetapi, harga minyak sempat berbalik menguat di tengah harapan bahwa pelonggaran pembatasan yang direncanakan di Shanghai dapat meningkatkan permintaan bahan bakar global. Sementara itu, kekhawatiran atas pasokan global yang ketat melebihi kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, juga turut menjadi pendorong harga komoditas tersebut. Secara pekanan, harga minyak masih tetap mengalami tren yang menurun. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang, pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, menurun 1,19% menjadi 109,19 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang sebesar 110,49 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga menurun sebesar 0,01% menjadi 111,54 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya 111,55 US dollar per barel. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah ada nilai tukar rupiah yang diperkirakan bergerak mendatar pada Senin. Pelaku pasar masih menanti arah kebijakan bunga The Fed, lanjutan dan kebijakan moneter Bank Indonesia pekan ini. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka, Sutopo Widodo mengatakan pergerakan rupiah masih dipengaruhi bagaimana Bank Sentral menekan kenaikan harga. Apakah Bank Sentral menaikkan suku bunga atau mengeluarkan kebijakan pengetatan lainnya? Analis DC Futures Lukman Leong menambahkan, pelaku pasar juga mengantisipasi rilis data produk domestik bruto Amerika Serikat pada pekan ini. Produk domestik bruto diperkirakan turun 1,4% dari 6,9%. Rupiah tengah mencapai level tertinggi dan wajar apabila investor profit taking. Sutopo mengatakan pamor dolar Amerika Serikat memudar karena klaim pengangguran Amerika Serikat secara tak terduga naik. Sutopo memperkirakan rupiah hari ini bergerak di Rp14.670 hingga Rp14.725.
Proyeksi Lukman, rupiah bergerak antara 14.550 hingga 14.750 rupiah. Jumat, kurs spot rupiah melemah 0,21% di 14.642 rupiah. Kurs Cisdor melemah 0,29% menjadi 14.661 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi kali ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.